menunggu beberapa lama kajian rutin kita bisa kita mulai lagi setelah ada renovasi di tempat kita ini ya. Dan alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan lagi untuk berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mencari ilmu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah Allah dan Rasulullah SAW. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW atas jasa-jasanya yang telah mengantarkan kita seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, insya Allah kita hari ini akan mendengarkan kajian dari Ustadz Nur Izan. Yang sebelumnya kita bahas si kecap, selain sketsa juga kita akan membahas hari ini, kita akan membahas tentang akhirat spirit hidupku. Ini adalah tadabbur dari surat Al-Baqarah ayat keempat ya. Nanti akan secara detail akan dibahas oleh Ustaz. Tempat saya silakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak Ibu, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bisa kembali bertemu dalam majlis Al-Quran yang semua dengannya Allah antarkan kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik dalam pandangannya. Karena Nabi kita mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah, orang yang terbaik. Dan dengan izin Allah hari ini insya Allah kita menjadi bahagian dari orang-orang yang pelajari akan Al-Quran ini. Hari ini insya Allah kita akan sama belajar dan mentadabbur sebuah ayat ya, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang keempat, yang kita berikan judul Akhiratku Spirit hidupku ya. Akhiratku Spirit hidupku. Ini materi bertujuan bagaimana agar bisa mengantarkan kita untuk memiliki hidup yang terbaik di dunia ini ya. Hidup yang terbaik di dunia ini, hidup yang berkualitas ya. Dan selanjutnya dengan tujuan kita pun mendapatkan hidup yang terbaik nanti di akhirat sana ya. Kata akhirat, ya, saya yakin sering kita dengarkan, ya, yang sebenarnya dia itu berasal dari kata awal akhir. Ada awal, ada akhir. Nah, dunia ini adalah hidup awal kita, dan setelah kita meninggal dunia, ada hidup akhir. Itulah yang akhirnya dengan istilah akhirat, hari akhirat. Bapak Ibu, dan ternyata, ya, tentang hari akhirat ini, itu Masya Allah sebagai seorang muslim, kita mungkin sudah ribuan kali mengucapkannya ya. Ribuan kali kita mengucapkannya. Di mana? Karena ternyata ya, sejak awal Al-Fatihah Allah sudah menyebutkan tentang keberadaan hari akhirat ini ya. Yaitu pada ayat yang keempat surat Al-Fatihah. Kata Allah, Maliki yaumiddin. Allah adalah Malik, pemilik, penguasa, yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan. Itulah hari akhirat. Jadi kita ini meyakini tentang adanya hari akhirat. Jadi kita sekarang hidup, kita akan meninggal dunia, lalu kita akan dibangkitkan untuk memasuki hari akhirat. Namanya hari akhirat, hari akhir, yang tidak ada lagi setelah itu hari berikutnya. Dan ternyata hari ini dia merupakan yaumiddin, hari pembalasan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah
Allah akan memberikan balasan tergantung amalan yang dikerjakan oleh seorang muslim, seorang manusia di hari awal. Hari awal waktu di dunia. Ketika di hari awal di dunia beramal baik, balasannya baik. Ketika beramal buruk, balasannya buruk. Bapak Ibu, karena itulah sejak awal Al-Quran, ya, ketika Allah menyebutkan tentang fungsi Al-Quran, ya, fungsi Al-Quran, yang Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah ayat yang kedua, kata Allah, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Pastinya dia benar, ya, wahyu dari Allah. Apa fungsinya? Sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Singkatnya, orang bertakwa itu orang yang mereka itu mempraktikkan Al-Quran semuanya. Ya, makanya setelah menyebutkan ayat ini, langsung Allah menyebutkan satu persatu, ya, ciri daripada orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang terbaik. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, pada ayat yang kelima, ayat yang keempat, ya, maaf salah ini. Pada ayat yang keempat, Allah menyebutkan di antara ciri orang yang bertakwa ada orang-orang yang wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Nah, ini dia. Dan dengan akhirat mereka yakin. Bapak Ibu, ada yang unik nggak susunannya? Ada yang unik nggak? Kalau kita perhatikan secara bahasa Indonesia, ada yang unik nggak? Ini kan terbalik. Harusnya apa? Harusnya mereka yakin akan akhirat itu urutan yang normal. Tapi dalam bahasa itu Pak, kadang-kadang sesuatu yang jadi objek, ya, yang asalnya tempatnya di belakang itu dimajukan ke depan. Kayak gini contohnya nih. Dan itu dia terfungsi untuk menunjukkan penekanan, untuk menunjukkan pentingnya hal tersebut. Jadi ketika Allah mengatakan wabil akhirati yuqinun, dan dengan akhirat ini mereka benar-benar yakin. Mereka benar yakin. Artinya apa? Kalau kita mengatakan kita orang yang bertakwa, Al-Quran menolong kita, maka keyakinan akan adanya akhirat itu sebuah harga mati, sebuah harga mati yang harus dimiliki. Ya. Bapak Ibu, dan ternyata, masya Allah, ternyata kalau kita baca Al-Quran, ya, kita mendapatkan sangat banyak. Ya. Itu bertebaran, ya, bertebaran di mana-mana itu. Bagaimana Allah mengabarkan tentang keberadaan hari akhirat, ya, tentang keberadaan hari akhirat. Ya. Sehingga sebenarnya, ya, sehingga sekalian ulama kita ketika mereka sampai di ayat itu, ada yang mengatakan apa? Ya. Dan ternyata ini adalah alasannya kenapa dimajukan keberadaan akhirat. Ya. Mereka mengatakan, dan ternyata di antara faktor terbesar yang menjadi motivasi bagi seseorang untuk mengerjakan kebaikan, ya, apapun sulitnya, dan meninggalkan keburukan, bagaimana beratnya ada ketika mereka itu yakin akan adanya hari akhirat sebagai hari pembalasan. Bapak Ibu, perhatikan kata ini. Apa? Di antara faktor yang paling besar yang mendorong orang, ya, untuk berani mengerjakan sebuah amal soleh, walaupun dia itu berat dalam pandangan kebanyakan orang, dan menahan hawa nafsu maksiatan, walaupun itu berat, ada karena keyakinan akan adanya hari akhirat. Dan dalam contoh orang-orang soleh itu kita mendapatkan sangat banyak sekali contoh-contohnya. Kita akan sebutkan beberapa contoh, ya, di Al-Quran. Demikian pula cerita orang-orang soleh tentang bagaimana akhirat itu adalah faktor terbesar memberi motivasi mereka. Ya. Yang pertama,
Bapak sekalian, yang Allah sebutkan ya di surat Al-Baqarah ayat 25. Ini ayat Bapak sekalian dimulai dengan apa? Dengan perintah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira. Ya. Bisa bayangkan ya? Bagaimana kalau kita mendapat kabar gembira? Ya. Maka ayat ini memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan kabar gembira. Ya. Siapa itu? Kepada orang-orang yang beriman. Ya. Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 25. Kata Allah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dan berikanlah kabar gembira, berita baik. Sampaikan berita baik ini. Bersiapa? Khusus kepada orang-orang yang mereka beriman dan mereka itu beramal soleh. Ya. Yang waktu di hidup yang awal ini, ya, waktu di hidup awal ini mereka itu beriman, mempraktikkan Al-Quran, demikian pula mereka itu beramal soleh. Semaksimal mungkin. Apa isi beritanya? Coba perhatikan. Apa yang dijanjikan? Nanti kalau di dunia punya harta banyak, nanti punya rumah yang bagus, nanti punya tempat tinggal yang baik. Apakah begitu motivasinya? Tidak. Ternyata apa kata Allah? Kata Allah adalah anna lahum jannat, bahwasanya untuk mereka surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Jadi ternyata yang punya motivasi itu adalah ketika beramal soleh ya, di dunia ini, maka yang pertama kali menjadi perhatian Allah nanti di akhirat. Apa itu? Akan mendapatkan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ya. Sebenarnya ya, kalau kita baca Al-Quran, kita akan mendapatkan itu. Allah menjelaskan bagi orang bertakwa banyak dunia, itu nilai cukup banyak, Bapak sekalian. Tapi rata-rata ya, kita mendapatkan yang jadi poin utama ya adalah masalah akhirat. Karena dunia itu kadang-kadang Allah nggak kasih. Ya. Dia sudah serius bertakwa, sudah serius berbaik, tapi kok kayak dunia nggak dapat, ya kan? Kenapa? Karena Allah Maha tahu tentang hal tersebut. Tapi kalau di akhirat tidak, dia pasti akan mendapatkan haknya. Makanya kata Allah, berikanlah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang waktu di dunia, di hidup awal ini, mereka itu beriman, demikian pula beramal soleh, bahwasanya bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ini maka diperinci nih, setiap kali mereka diberikan rezeki di dalam surga berupa buah-buahan. Ketika diberikan apel, diberikan mangga, mereka lihat, wah ini dulu apel, masya Allah lezatnya. Wah ini anggur lezatnya, gitu. Itu kata mereka. Mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna. Ini dulu yang pernah diberikan kepada kami waktu dunia. Dan kata Allah, mereka cuma diberikan mutasyabihah, yang mirip bentuknya, tapi sebenarnya hakikatnya lebih lezat, lebih manis di akhir kelak. Itu untuk buah makanan. Yang kedua, bagi mereka juga pasangan-pasangan di surga yang disucikan oleh Allah, dan mereka di dalamnya akan kekal selama-lamanya. Nah, Bapak lihat ya, ini di mana tempatnya Pak? Di awal-awal Al-Quran kan? Al-Baqarah ayat yang ke-25. Ini masih di awal-awal ya, masih di awal-awal ya, langsung menyebutkan tentang kabar gembira ini. Dan inilah kabar gembira pertama ya, yang secara zahir langsung bisa ditangkap oleh kita. Apa itu? Kabar gembira untuk orang-orang yang beriman akan adanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, ya, dan tentang hal ini, ya, itu memang sejak awal Nabi sudah tanamkan kepada para sahabatnya, ya, tentang pentingnya beriman akan adanya hari akhirat.
Makanya kalau kita baca sejarah Pak, sejarah itu kan ketika Nabi diturunkan Al-Quran, beliau praktekkan. Masya Allah, nikmatnya itu. Lalu beliau mulai mengajak sahabat-sahabatnya, tapi diam-diam. Lalu beliau diperintahkan untuk mulai menyampaikan yang terang-terangan kepada orang lain. Ya. Makanya ketika beliau sudah mulai menyampaikan terang-terangan tentang dakwanya, tentang keyakinannya akan tauhid, apa yang terjadi? Sebahagian di antara para saudaranya disiksa oleh orang kafir Quraisy. Ya. Dan di antara mereka ada satu keluarga. Ini masih lemah ya, masih minoritas. Tapi sudah mulai tampakkan keislamannya. Ya. Maka Bapak Ibu, ketika ditampakkan keislamannya, orang-orang kafir nggak suka. Ya. Disuruh murtad, disuruh keluar. Ya. Tapi mereka tak bertahan dengan tauhid tersebut, dengan imannya tersebut. Bapak Ibu, dan mereka disiksa, dan semakin lama semakin besar siksaannya. Yang kalau dalam pandangan manusia, siksa itu akan berujung kematian. Apa susahnya? Bilang aja, ya saya murtad dari Islam. Ya, dalam hati kan selesai. Apa susahnya? Kan ternyata misalnya mereka tidak melakukan itu semuanya. Termasuk Nabi pun tidak menyampaikan hal itu kepada mereka. Tidak. Ya. Makanya Bu, jadilah satu keluarga, termasuk keluarga pertama kali syahid fisabilillah di awal-awal Islam. Ya. Ini keluarga apa? Ada keluarga sang bapak Yasir dan sang istri Sumayyah. Ya. Bapak dan ibu dari seorang anak sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Kita kenal ini, Ammar bin Yasir. Mereka disiksa Pak, disiksa parah banget, ya, parah sekali. Ya. Sampai menuju kematian. Nabi, ya, kan yang ngajak itu, tidak mampu menolong mereka dengan tangannya, tidak mampu mencegah orang kafir untuk stop menzalimi mereka, nggak bisa. Tapi Nabi bisa bantu dengan ucapannya. Maka beliau mendatangi satu keluarga ini. Lalu beliau pun menyampaikan sebuah kata singkat. Katanya singkat saja. Ya. Cuma dalam hitungan tangan kata tersebut. Apa yang beliau katakan? Ini Pak. Beliau mengatakan, Soboron, bersabarlah. Ala Yasir, wahai keluarga Yasir, sabar dengan imanmu, sabar dengan tauhidmu. Walaupun engkau dizalimi sampai mati, ya, sabar. Terus apa saya dapatkan? Kan gitu. Apa saya dapat kalau saya mati? Kata Nabi, nih, fa inna mau'idakum, karena sesungguhnya janji Allah untuk kalian al-jannah, adalah surga. Ya, kalau akhirnya kamu disiksa sampai mati, ya, mungkin 1 menit lagi, 5 menit lagi mati, ya, jangan khawatir. Kenapa? Fa inna mau'idakum, janji Allah untuk kalian al-jannah, adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ucapan yang singkat ini Masya Allah memberikan spirit yang sangat luar biasa untuk memanfaatkan sisa hidup mereka tersebut dengan kesabaran yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya berujung kematian, menghentikan hidup awal mereka di dunia ini. Tapi mereka menyadari hidup akhiratnya akan penuh dengan kebahagiaan, karena surgalah yang Allah janjikan untuk mereka sekarang. Ini contoh bagaimana Masya Allah, ya, akhir menjadi spirit hidup mereka, ya, spirit hidup mereka, sehingga hidup mereka yang akhir menjadi husnul khatimah, ya. Ini sebuah contoh sangat luar biasa yang dipraktikkan oleh orang-orang awal daripada umat yang terdidik oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang hidup di awal-awal, yang hidup dalam masa-masa yang susah, bukan yang enak seperti sekarang ini. Ini contoh, ya, contoh nyata Bapak Ibu yang memuliakan. Contoh lain lagi tentang orang-orang yang terdidik dengan akhirat, ya. Ini seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini salah ya, nggak perlu bin Malik. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Bapak Ibu, pernah suatu malam, ya,
Beliau itu membantu Nabi. Jadi pas sebuah malam, beliau itu mengambil air wudhu untuk sholat malam Nabi, membantu untuk memenuhi kebutuhan dia malam tersebut. Nah, setelah selesai membantu Nabi, Nabi itu kebiasaan membalas jasa orang yang suka membantunya, ya kan? Nah, maka Nabi bertanya kepada Ka'ab ini, kepada Rabi'ah ini, Rabi'ah, salni, kamu minta apa kepadaku? Perhatian Pak, ini kan khalifah ini, Nabi khalifah, pemimpin ini, bos, presiden, ya. Jadi setelah membantunya, Nabi senang. Nabi bilang, Rabi'ah, salni, ayo minta, kamu minta apa? Minta rumah, minta menikah, minta apa? Bebas, ya kan? Bapak Ibu, tahu apa jawabannya? Ya. Dia mengatakan begini, ya. Saya meminta kepadamu, as'aluka, apa? Saya minta kepadamu agar bisa menemanimu di surga. Jadi as'aluka, saya meminta kepada engkau wahai Muhammad agar bisa menemanimu di surga. Artinya tolong doakan saya agar saya bisa masuk bareng-bareng dengan engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam di surga, dan bisa menemani sama-sama di surga, ya. Oke, Bapak Ibu, itu jawaban daripada orang tersebut. Dia nggak bilang saya minta harta, saya minta ini dan itu, enggak. Dia nggak ada. Nah, itu kan nanti di akhirat, insya Allah kamu akan dapatkan itu. Maka kata Nabi, yang lain, gitu maksudnya, yang lain dari urusan dunia. Apa yang dia katakan? Tidak, enggak. Saya cuma mau itu saja. Dia ulang lagi di perkataan, saya hanya minta kepada engkau wahai Nabi agar saya bisa menemani engkau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi pikiran utama dia, akhirat. Bapak Ibu, lalu apa yang dikatakan? Setelah melihat orang, Masya Allah, luar biasa mototnya, ya. Mototnya akan satu kemauan, tapi kemauan akhirat, akan surga Allah. Makanya Nabi pun menyampaikan kepada dia. Apa kata Nabi? Kata Nabi adalah, kalau begitu fa inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu tolonglah saya, ya, wahai Rabi'ah, bantu saya ini untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan, ya, dengan bi kathratis sujud, dengan banyak sujud, dengan banyak salat. Maksudnya apa sekalian? Seperti yang seorang pendaki, ya, yang dari bawah mau ke atas, ya, dua orang. Ada temannya sudah di atas, ya, dia masih di bawah, ya. Temannya di bawah ini ingin ke atas, ya. Bantu, saya ingin sampai puncak. Temannya bilang, sini, saya bantu kamu. Tapi berikan tanganmu untuk saya tarik ke atas. Artinya apa? Iya, aku Muhammad akan bantu kamu, ya. Dengan cara aku berdoa kepada Allah agar Allah memberikan surga kepadamu. Tapi juga tolong bantu saya. Bagaimana? Dengan engkau memperbanyak sholat waktu di dunia ini. Bantu saya dengan memperbanyak sholat waktu di dunia ini. Sehingga apa? Pikiran dia akan akhirat, memberikan motivasi, memberikan spirit kepadanya untuk memperbanyak sholatnya tersebut. Karena sekarang telah terbuka jalannya untuk bisa menemani Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di surga ini. Apa itu? Lewat jalan waktu di dunia, di hidup awal ini memperbanyak sholat. Maka semoga berakhir hidup dunia ini dan masuk hidup akhirat ini. Maka semoga dengannya impian ini bisa terwujud, impian untuk bisa menemani Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi nggak bilang sholat, enggak. Tadi apa kata Nabi? Bi kathrati sujud. Memang dengan banyak sujud. Banyak sujud. Ya. Jadi Ibu, ini kalau perhatikan nih, kalau kita betul-betul ingat surga apa? Ya, sholat fardu dijaga. Terus tambah lagi sholat sunat, tambah lagi. Kenapa? Karena pikirnya akhirat.
pikiran adalah akhirat. Banyak nggak? Mungkin pandangan kita banyak, tapi kan kita nggak tahu kapan hidup berakhir. Kapan hidup berakhir. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, di antara motivasi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menjadikan, ya, akhirat sebagai spirit hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu, contoh yang lain, ya. Ketika Nabi hendak memberikan spirit sahabat untuk mau beramal soleh, ya. Oke. Ini juga bunyinya, ya. Ini dia bunyinya bersaja. Kata Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, ya. Afshus salam, sebarkanlah salam. Satu, ya. Disebarkanlah salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Semua berkaitan M. Pertama, afsus salam, sebarkanlah salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang lain. Yang ketiga, wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Sambung silaturahmi. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian pada waktu malam hari ketika orang sedang tidur. Apa hasilnya? Kalau di dunia ini rajin memberikan salam, ya, kemudian suka memberikan makan kepada siapa saja, kemudian suka menyambung silaturahmi dengan siapa saja, kemudian menjaga sholat malam, ini kan bukan perkara mudah ini. Ketika orang enak-enak tidur, bangun sholat malam, ya. Ini perintah Nabi, ya. Tapi apa hasilnya? Nabi nggak bilang, kalau kamu sholat malam, rezeki kamu besok pagi bagus. Nggak begitu. Kalau kamu silaturahmi, masya Allah, banyak orang senang sama kamu, rezekinya bagus. Tapi nggak bilang begitu. Tapi cuma satu yang bilang, apa itu? Ini semuanya dengannya tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan memasuki surga Allah dengan penuh keselamatan. Kamu akan memasuki surga Allah dengan penuh keselamatan. Bapak Ibu, coba lihat hari-hari kita sekarang ini. Kalau kita tanya, mau nggak masuk surga? Apa jawabannya, Pak? Mau. Mau aja, mau banget? Mau banget. Pasti jawabannya mau banget kan? Ya. Tapi semua orang itu kalau mau sedang mahal, Pak, pasti banyak harganya mahal, tiketnya mahal. Ya. Demikian pula surga ini, masya Allah, tiketnya mahal. Dan untuk apa? Berupaya-upaya beramal soleh di dunia ini. Sekarang coba kita lihat, apa amal soleh yang kita andalkan sekarang di dunia, yang kita berharap dengannya Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya. Kita sekarang ini kira-kira apa amalan andalan kita, ya, yang hidup hati kita serius menggarapnya, ya. Serius kita mengerjakannya. Yang kita berharap kalau kita meninggal dunia, semoga dengannya Allah memasukkan kita ke surga. Kalau misalnya kita praktikkan ini hadis, kita lihat, sebarkanlah salam. Apakah kita terus orang yang suka menyebarkan salam? Itu kalau praktiknya kan, praktiknya sunnah, ya. Setiap ketemu orang berikan salam. Bagaimana kita? Ya, ketemu orang berikan salam nggak? Bro. Biasanya lewat-lewat aja. Bro, gitu. Bro, bukan. hey bro, assalamualaikum. Enggak, masih tidak. Yang kedua, kita suka nggak memberikan makan kepada orang lain? Alhamdulillah, istri, anak, ya kita berikan makan kan karena kewajiban. Tapi orang lain, orang miskin misalnya, coba cek mana infak kita untuk orang lain hari ini, ada nggak? Oh, itu maknanya berikanlah makan selain itu umum. Ya. Berikan makan, mau istri, mau anak, ya, mau orang miskin, anak yatim, umum dia. Artinya apa? Semakin banyak diberikan, tentu semakin bagus, ya.
Oh, itu biasa ya, anak, istri, orang tua. Tapi ketika dia berinfak yang sunnah-sunnah, nah, itu lebih hebat lagi. Jadi mengambil antara yang wajib demikian pula yang sunnah. Dan ini umum ya. Yang penting apa? Suka memberikan makan bagi siapa saja. Terus apa? Mentraktir teman, itu termasuk. Ya. Tapi apa ketika traktir itu niatnya apa? Bukan sekedar cari teman, sekedar ini bosku, temanku ini biar proyek ini, bukan. Kan kira-kira surga. Ya, siapa yang begini mau cara berpikirnya? Siapa yang begini model hidupnya? Nggak banyak Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, siapa yang suka menyambung silaturahmi? Ya, dengan keluarga yang terputus, ya lama tak dikunjungi, teman-teman yang lama tak dikunjungi dan seterusnya. Ya, semua tahu seberapa kuat kita menyambung silaturahmi. Yang keempat, tentang sholat malam. Kita lihat sendiri ya, seberapa kuat kita ini kuat sholat malam. Ini motivasinya. Ya. Yang lain lagi, yang suka baca Al-Quran, ya, yang suka menghafal Al-Quran, yang suka berdakwah di jalan Allah dan seterusnya. Ya. Ternyata kalau sekali melihat, ya, masih kita bisa melihat, ya, seberapa kuat, ya, kita beramal soleh untuk bisa mendapatkan akhirat tersebut. Tapi seluruh umat sekalian, ya, ini semua menunjukkan kepada kita Nabi itu, ya, ketika memberikan motivasi kepada para sahabatnya, maka akhirat selalu menjadi panduannya. Kayak menjadi panduannya. Bapak Ibu yang muliakan, yang tadi dari saya, ya, tentang apa? Tentang misalnya perang, ya, tentang apa? Perang. Dalam Al-Quran kita mendapatkan bagaimana Allah itu memberikan motivasi agar Allah itu berperang, ya, perang asli, perang dan fisik ketika sudah tiba saatnya, dan menjadikannya sebagai bisnis. Tapi bisnis yang tidak ada ruginya, ya. Yang sebutkan sebuah surat As-Saff, kata Allah, ya, surah Al-Hasyr, ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian sebuah tijarah, Masya Allah, tajir Pak. Berapa kata tajir? Kamu tajir ya? Apa tajir Pak? Bukan. Nah, itu sebenarnya Pak, tajir itu adalah pedagang. Perbuatan itu namanya tijarah. Tapi orang Indonesia mengenal tajir dari istilah orang kaya. Ya kayak memang sekarang ini kalau orang kaya yang jadi PNS, nggak bisa jadi orang kaya jadi PNS itu, jadi korupsi. Tapi jadi tajir, pengusaha memang, pedagang. Ya. Tapi di sini Allah nggak bilang pedagang manusia. Apa kata Allah? Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah tijarah, sebuah perdagangan yang menyelamatkan kalian dari siksa neraka akhirat, kan? Apa itu? Kamu beriman kepada Allah, ya. Kamu berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Ya, apa? Lalu sebutkan apa rasanya, Pak? Ampunan, surga dan seterusnya. Dan setelah itu Allah menyebutkan apa, Pak? Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah. Lalu hal lain juga yang kalian sukai. Apa itu? Kemenangan dalam perang. Jadi ternyata waktu motivasi untuk berjihad, yang pertama adalah surga, selamat neraka. Tapi apa? Hal lain yang kalian sukai, yaitu apa? Dapatkan kemenangan dalam perang. Bapak sekalian, jadi inilah materi kita tentang bagaimana insya Allah akhirat itu akan menjadi spirit kita untuk memanfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Semoga materi ini ya bisa memberikan motivasi kepada kita untuk untuk mengerjakan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita ini insyaallah taala. Demikian dari kami, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.